Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan mulai ibadah kita akan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan yang menjadikan kekuatan kita sampai hari ini. Kita bertahan untuk mengiring Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau gunung batu kami, dan bertahan. Yesus, Kau kemenanganku. Kami berseru kepadamu Tuhan, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau. Katakan, Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan, mulutku memuji-Mu Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah
Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, kami tunjukkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan memberkati segenap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar di dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Oh, urapi kehidupan mereka dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu sehingga setiap pujian-pujian yang kami akan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat menyukakan, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh, dan biarlah kami dapat bersuka cita beria-ria, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah kami ya Tuhan, mulai permulaan, pertengahan sampai selesainya hanya di dalam tuntunan kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, selamat sore sidang jemaat Tuhan. Sore hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab tinggal dekat dengan Tuhan, kita merasakan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Ajar kami berdiam dekat kepadamu Tuhan, sebab kami boleh merasakan ketenangan dan damai yang dari Tuhan. Amin. Saat ku berpaling, temukan cinta.
Puji Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Oleh sebab itu, kita tidak ragu untuk mengiring Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Ya. Kami tidak akan ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh, Kaulah Raja kami Tuhan. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Katakan denganmu Tuhan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan Sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan kemuliaan. selamanya. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau tetap percaya bahwa hanya tinggal dekat dengan Tuhan kita beroleh kekuatan dan dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Dan sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Engkau Tuhan perisai kami Tuhan. Saat badai hidup boleh menyerang hidup kami, namun kami percaya Tuhan Kau tetap ada bagi kami Amin, Tuhan. amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
keteguhan hati katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepada-Mu. Bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. For me, I'm from the dark. Now I'm running into your light. Your chains were crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Selvi Wulandari tanggal 11 Juli, Saudari Sarah Ayu Ningtyas tanggal 11 Juli, Bapak Adi Suwono tanggal 13 Juli, Ibu Deborah Sumiri tanggal 15 Juli, Ibu Anggi Ernata tanggal 15 Juli, Ibu Ari Mici Utami tanggal 16 Juli, Bapak Dani Bintoro tanggal 16 Juli. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ketujuh kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan serta kesuksesan dan panjang umur. Sebuah ayat mas yang dihadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13.
Demikian kata firman Allah, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Saya bersyukur Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan untuk dapat melayani Tuhan hingga pada saat ini. Harapan saya, saudara-saudara semua, Bapak Ibu juga sehat, ya, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan boleh diberkati oleh Tuhan. Kali ini saya ingin berikan satu tema dalam renungan firman Tuhan, yaitu bertahan sampai akhir. Pepatah dunia katakan bahwa untuk mempertahankan kemenangan itu lebih sulit daripada untuk mendapatkannya. Berapa minggu ini, Bapak yang memiliki hobi sepak bola tentu mengikuti. Dan kita melihat Portugal yang menjadi juara bertahan akhirnya tumbang. Sulit untuk mempertahankan juara yang pernah diraih sebelumnya. Saudara yang kasih, di dalam kita mengiring Tuhan, perjalanan kerohanian kita ini harus bertahan, saudara. Bertahan sampai akhir. Saya awali dengan satu ayat di dalam Pengkhotbah 7. Ayatnya yang ke-8 bagian A. Firman Tuhan katakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Apa yang dimaksud, saudara? Akhir suatu hal itu lebih baik. Tidak lain adalah akhir dari satu kehidupan manusia di dalam dunia ini. Itu lebih baik daripada waktu dia lahir. Saudara yang kasih, kita harus mempertahankan, saudara, apa yang kita sudah terima, anugerah keselamatan itu, sampai pada akhir hidup kita, sampai pada akhir nafas kita yang terakhir. Dan saat itu dikatakan bahwa hal itu akan lebih baik dari awalnya kita menerima anugerah keselamatan itu, saudara. Mengapa dikatakan akhir suatu hal itu lebih baik? Mari kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Mengapa kita harus mempertahankan anugerah keselamatan itu sampai akhir? Kita harus setia sampai mati. Sebab di akhir hidup kita itu Allah akan mengaruniakan, saudara, mengaruniakan mahkota kehidupan buat saudara, juga buat saya. Ini merupakan satu tujuan, harapan kita di akhir hidup kita ini. Ada mahkota kehidupan yang tersedia. Dan itu menjadi hak saudara
menjadi hak saya yang Allah sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, mari kita pertahankan, saudara. Sekali lagi, mari kita pertahankan hal-hal yang rohani itu di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengakhirinya nanti, mendapatkan satu upah karunia, yaitu mahkota kehidupan itu, saudara. Apa yang harus kita pertahankan sampai pada akhirnya? Apa kira-kira yang harus kita pertahankan? Mari kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita pertahankan sampai akhir. Yang pertama adalah keteguhan. Dalam hal ini adalah keteguhan iman. Ibrani 3 ayat 14 katakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Apa itu? Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Puji Tuhan. Mulai kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di situ iman diberikan kepada kita. Kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keteguhan iman ini perlu kita pertahankan sampai pada akhirnya, saudara. Jangan sampai iman yang kita miliki ini mudah tergoyahkan. Gampang kita tukar dengan perkara-perkara duniawi ini. Jangan sampai, saudara. Firman Tuhan katakan, biar kita ini memiliki keteguhan di dalam berpegang sampai akhirnya pada keyakinan iman kita. Pertahankan imanmu. Mari kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dunia ini semakin sulit. Hari-hari ini masih masuk di dalam PPKB darurat. Ibadah secara langsung sementara ditiadakan. Dan kita bisa beribadah seperti saat ini secara online. Supaya iman kita tetap teguh. Mari hadirkan dirimu dalam persekutuan-persekutuan seperti pada saat ini. Supaya iman kita ini semakin diteguhkan, iman kita ini semakin dikuatkan, saudara. Ada beberapa contoh, tapi saya ambil satu contoh, saudara. Tentu kita sudah tahu, di dalam Daniel dituliskan, pemuda-pemuda yang memiliki iman yang teguh, pemuda-pemuda yang memiliki iman yang tangguh, tidak lain dia adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Oleh pengawal raja, nama-nama itu diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat keteguhan, ketangguhan iman mereka. Saya hanya baca 2 ayat saja di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ini adalah jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mereka bertiga disuruh menyembah patung yang dibuat oleh raja.
patung itu tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Dan harus disembah oleh mereka. Ketiga pemuda ini, dia buktikan kalau dia memiliki iman yang tangguh. Iman yang teguh. Mereka tidak mau menyembah kepada berhala, patung yang dibuat oleh raja. Waktu dia diinterogasi, saudara, maka apa yang menjadi jawaban mereka? Kita baca ayat-ayat ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Keteguhan iman anak-anak muda ini patut menjadi contoh bagi generasi muda yang ada di akhir zaman ini. Masihkah engkau memiliki iman seperti Sadrah, Mesak, Abednego? Iman yang tidak sembarangan, tetapi iman yang teguh, yang tangguh. Dia pertahankan meskipun dia harus hadapi konsekuensinya. Resiko apapun dia akan hadapi, saudara. Suatu masa yang sulit yang dia hadapi. Sebab sudah ada keputusan raja. Bagi siapa mereka yang tidak menyembah patung emas yang dibuat raja, mereka akan dimasukkan ke dapur api, saudara. Mendengar jawaban anak-anak muda Sadrah, Mesak, Abednego ini, raja menjadi murka, saudara. Dia suruh pengawal-pengawalnya untuk memanaskan api 7 kali lebih panas lagi. Dia pilih tentara-tentara raja itu yang kuat, yang gagah untuk mengikat mereka bertiga, untuk mengangkat mereka, untuk memasukkan ke dalam api yang sudah dipanaskan itu. Saudara yang kasih, mereka tidak menyerah, saudara. Karena mereka memiliki iman. Ada Allah yang menyertai mereka. Allah yang sanggup menolong mereka. Kalau Allah tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka katakan, dia tidak akan menyembah patung emas yang dibuat oleh raja itu, saudara. Saudara yang kasih, apa yang terjadi? Tentu kita tahu kisah ini. Mereka bertiga diikat, mereka diangkat dan dilemparkan ke dapur api itu, saudara. Yang melemparkan, mereka hangus terbakar. Tetapi yang dilemparkan bertiga Sadrah, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mengalami apa-apa, saudara. Rambut pun dikatakan tidak terbakar. Raja melihat tadi yang dilemparkan 3 sekarang menjadi 4. Ini menjadi satu kesaksian hidup bagi raja. Dan kita tahu, karena iman Sadrah, Mesak, dan Abednego dilindungi oleh Tuhan. Dia selamat dan dia menjadi berkat bagi raja dan pengawal-pengawal yang ada pada saat itu, saudara. Mungkin kita dihadapkan masa-masa yang sulit.
kesesakan-kesesakan yang ada di depan kita. Tetapi mari kita mempertahankan keteguhan iman kita, saudara. Yesaya 26 ayat 3, katakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya yang teguh pasti dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Saudara Allah, hari-hari ini mungkin kita alami kepahitan hidup, kesesakan hidup. Saya yakin Tuhan juga yang akan memberikan firman-Nya kepada kita. Yang hatinya teguh, Tuhan pasti jagai dengan damai sejahtera, sebab kita percaya kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Musuh itu ada di sekitar kita. 1 Petrus 5 ayat 8-9 katakan, lawanmu si iblis itu berjalan keliling mencari mangsa. Lawanlah dengan imanmu yang teguh. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, kita tidak akan mampu melawan iblis yang selalu ada di sekitar kita untuk menjatuhkan kita, saudara. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Mari kita berpegang, saudara, pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan itu setia. Mari hari-hari ini, saudara, bangkitkan imanmu, teguhkan imanmu, menjadi iman yang tangguh untuk menghadapi segala masalah yang ada, saudara. Yang perlu kita pertahankan yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan dalam hal apa? Yang dimaksud adalah ketaatan melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 33 katakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Haleluya. Firman Tuhan jadi bagian di dalam kehidupan kita. Pegang itu firman Tuhan sampai saat terakhir. Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan ini sangat Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita kenal dengan Bapa segala orang percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham contoh Bapak yang taat, saudara. Dia tidak tahu harus kemana dia pergi. Tetapi begitu Allah panggil dia, suruh dia untuk berangkat, tinggalkan tempat tinggalnya, kampung halamannya, tinggalkan keluarganya. Dia tidak berbantah-bantah, tetapi dia taat dengan firman Tuhan. Berangkatlah dia kemana Allah akan tunjukkan satu negeri yang dijanjikan kepadanya, saudara. Ketaatan Abraham juga diuji waktu dia disuruh mengorbankan anaknya Ishak di atas gunung Moria.
Dia tidak pernah berbantah-bantah. Dia lakukan, dia taat untuk mengerjakan firman Tuhan. Dibawa anaknya ke atas Gunung Moria untuk dikorbankan di sana, saudara. Secara manusiawi, Abraham berat. Anak tunggal yang sudah dinanti-nantikan sekian tahun lamanya, sekarang menginjak remaja, harus dibawa di atas Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi perintah Tuhan, firman Tuhan itu melebihi daripada egonya sendiri, melebihi dari perasaan hatinya sendiri. Dia tunjukkan dengan taat, saudara. Saudara yang kasih, mempertahankan ketaatan ini sangat-sangat diperlukan. 1 Petrus 1 ayat 14 katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu. Ini sudah diaplikasikan oleh Abraham, dipraktekkan. Sehingga dia bisa taat begitu rupa, saudara. Saudara yang kasih, masihkah engkau taat hingga saat ini? Taat untuk melakukan firman Tuhan hingga hari ini? Firman Tuhan menegur kita, menegur saudara, menegur saya, untuk lebih lagi taat, mengerjakan setiap firman Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita ini, saudara. Mari kita lihat. Di dalam Ibrani, saudara. 11 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketaatan ini sangat diperlukan, saudara. Nah, saudara yang kasih, kalau alam saja taat kepada Tuhan. Yesus pernah katakan, angin, ombak, tenanglah. Mereka menjadi tenang. Setan taat kepada Tuhan. Waktu diusir, mereka pergi. Masakan kita, manusia yang lebih mulia, tidak bisa taat, saudara. Taatlah, saudara. Apa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita ini, saudara. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 24 katakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Orang yang menuruti segala perintah Allah dikatakan ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Ya, taatlah saudara. Pertahankan ketaatan itu. Yang ketiga, apa yang perlu kita pertahankan sampai akhir adalah ketekunan. Dalam hal ini adalah ketekunan dalam kesalehan kita. Yakobus 5 ayat 11 katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempertahankan ketekunan kita di dalam berbuat kesalehan, saudara. Seperti Ayub, meskipun Ayub mengalami masa-masa yang sulit, saudara, habis semuanya, sampai kesehatannya juga, tetapi dia tetap tekun di dalam kesalehannya. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak memberontak kepada Allah, tapi dia lakukan dengan penuh
ketaatan, dengan penuh ketekunannya, sehingga kita tahu Allah memberkati Ayub dengan luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat, saudara, dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Pertahankan sampai akhir. Baik keteguhan iman kita, baik ketaatan melakukan firman Tuhan, sampai ketekunan dalam kita mengerjakan kesalehan kita. Tuhan pasti akan melindungi, menyertai, dan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir hidupku ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, kami limpahkan syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang boleh diberitakan Tuhan dalam ibadah kami bersama dengan umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Yang boleh kembali mengkuatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami Tuhan. Firman-Mu boleh mengajar kami untuk bertahan Tuhan sampai ke akhir Tuhan. Dengan kami boleh Tuhan hidup
di dalam Tuhan ketekunan Tuhan, ketaatan dan keteguhan dalam iman yang sungguh akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, suara hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan. Namun kami yakin ada Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh Tuhan. Mengajar kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk semakin kami boleh mengerti akan indahnya rencana-Mu Tuhan. Dalam panggilan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun tantangan kesukaran, kesulitan yang harus kami hadapi Tuhan. Namun kami mau belajar bertahan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai yang ke akhir Tuhan. Yang pasti Engkau akan selamatkan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik keluarga pekerjaannya Tuhan. Kau menyertai dan Kau pakai terus Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua imam-imam Tuhan. Yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pada minggu sore hari Tuhan. Pakai hidup kami sekalian Tuhan. Untuk boleh semakin bertumbuh, berkarya. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha, mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa berlaku dengan baik, menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Segala usaha mata pencarian pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepintaran Tuhan. Dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Kau juga akan berkenan menyertai studi anak-anak-Mu. Dan Kau buat berhasil Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh memiliki masa depan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama-Mu Tuhan. Kau juga berkati buat pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau yang mencengkeram buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan. Yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati TNI Polri Tuhan. Memberkati Tuhan. Tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, para perawat Tuhan, para relawan yang ada Tuhan. Secara khusus mereka yang menangani pasien COVID yang ada Tuhan. Kau memberikan senantiasa dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kecakapan dan keterampilan Tuhan. Untuk dapat membantu Tuhan dan menolong buat umat-Mu yang sedang terpapar penyakit COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dipermuliakan kiranya nama Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami juga doakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Sekiranya ada di antara mereka yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekati kami berseru kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa biru-Mu menyembuhkan Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah Tuhan. Dengan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus. Ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha, kita baru berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.